Kalau jalan rusak, serusak-rusaknya jalan pasti masih bisa dilewati. Kalau sekolah, gudang sekolah misalnya tidak ada, ya orang masih bisa sekolah di tempat lain, di bawah rumah kah? Tapi intinya masih bisa sekolah. Kalau listrik mati, masih ada genset solusinya. Pertanyaan yang besarnya, kalau sampah tak 2 minggu saya tidak angkat, apa yang terjadi? Sampah jadi paving block, sampah jadi minyak, sudah bisa. Cuma persoalannya sekali lagi, mau tidak kita mengelola sampah? Itu pertanyaan dasarnya. Mau tidak kita mengelola sampah? Saya berharap kita semua masyarakat Cirebon itu, pada saat kita mau membuang sampah, ya ingat Ki, saudara kita pas itu, ingat Ki, orang lain yang angkat sampah tak. Itu yang saya harap. Karena semua orang mau. Coba bayangkan kalau sampah tak tidak diangkat. Dan kita tahu retribusi persampahan kita terendah di Sulsel. Terendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali di podcast kita. Dan malam ini alhamdulillah sekali sudah bersama kita Kepala Dinas DLH Kabupaten Bone, yang setelah sekian lama kita mengatur jadwal dan pada akhirnya malam ini kita bisa menghadirkan beliau. Dan kita akan berbincang-bincang tentang Piala Adipura ke depan untuk Kabupaten Bone. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Kanda, sekarang di dinas mana dan bagaimana sampai bisa pencapaian Adipura ke depannya, seperti apa proses yang harus dilalui oleh seorang Kepala Dinas DLH Kabupaten Bone? Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa hadir di podcastnya WIP ini, dan saya harus minta maaf karena 3 kali saya reschedule jadwal. Bukan berarti saya sengaja, tapi memang momennya yang bertepatan dengan kedatangan tim penilai Adipura. Jadi saya dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu, kalau saya tidak salah, pertengahan bulan Maret 2022. Pada saat setelah saya dilantik, saya mencoba mencapai membuat target untuk mendapatkan Adipura. Kenapa? Sudah hampir 26 tahun kita tidak pernah lagi dapat Adipura. Adipura itu sebenarnya kalau menurut saya itu bukan sekedar penghargaan, tetapi cara kita merubah gaya hidup kita untuk menjaga lingkungan hidup kita. Jadi saya kasih ibarat begini, ada sebuah cerita seorang kakek umur 80 tahun yang berjalan saja dia susah, tapi kebetulan dia punya 2 orang cucu yang masih umur 5 dan 7 tahun, suka makan mangga. Jadi dengan segala daya upaya dia berusaha mendapatkan bibit mangga dan menanamnya. Lalu tetangganya berkata, buat apa kita menanam mangga ini, kayak belum tentu kita akan bisa nikmati buahnya. Jawaban kakek itu, saya menanam ini bukan buat saya, tetapi untuk memastikan anak cucu saya bisa merasakan buah mangga ini. Jadi prinsip kerja di lingkungan hidup itu, setelah saya di dalam, saya baru sadari. Dinas lingkungan hidup itu, dia bekerja, dia harus berpikir mulai masalah yang akan terjadi di sekian tahun ke depan, sekian puluh tahun ke depan, dan kita harus mulai memikirkan cara penyelesaian di hari ini. Seperti yang kita lihat, kita menikmati dinginnya Malino, dinginnya hutan pinus bulu tanah, itu bukan pekerjaan kita. Mungkin 2 generasi di atas kita yang menanam itu, baru kita merasakan hasilnya. Demikian juga yang kita ada di kota ini. Kalau dulu orang tua kita sering bercerita ketika mandi Selakoe, kelihatan dasarnya, sekarang itu menjadi tempat sampah. Itu juga perlakuan yang sama. Artinya di Dinas Lingkungan Hidup kita harus berpikir apa yang akan terjadi di masa depan dengan tantangan hari ini. Salah satu yang paling nyata yang harus kita pikirkan sekarang, Bone ini memberikan kontribusi 30% sektor pertanian kepada provinsi. Karena kontribusinya Bone kepada provinsi 30% membuat Sulsel menjadi buffer stok pangan nasional. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang dibutuhkan petani? Kebanyakan orang bilang benih dan pupuk.
Tapi salah, yang dibutuhkan petani itu adalah air. Lalu, karena yang dibutuhkan petani adalah air, bisa apa petani ketika tidak ada air? Lalu pertanyaan selanjutnya, sadarkah kita kondisi mata air kita di Bone ini setiap tahun menyusut? Buktinya apa? Silakan tanya di PDAM. Debit air sebagai sumber mata air PDAM itu tiap tahun sudah berkurang. Artinya apa? Kalau kondisi ini kita biarkan, sekian puluh tahun ke depan, Bone yang tadinya surplus beras, padi, bisa menjadi daerah yang minus karena krisis air tadi. Nah, Dinas Lingkungan Hidup itu harus berpikir apa yang harus dilakukan. Tetapi persoalannya, lingkungan hidup itu tidak bisa bekerja sendiri karena ada stakeholder yang terlibat, dan ada perilaku masyarakat yang harus mindset itu yang harus kita rubah. Nah, itu kita bicara skala besar. Skala kecilnya, Adipura itu bukan sekedar bersih, bukan. Tapi Adipura itu bagaimana kita mereduksi sampah. Jadi saya kasih gambaran begini. Sekian puluh tahun ya yang terjadi di kita ini di masyarakat kota khususnya Tanah Tratang, Tanah Barat, dan Tanah Timur, kita sudah berlaku zalim terhadap saudara kita di Pasipo. Kenapa? Karena saudara kita di Pasipo harus menanggung sampah yang dari seluruh masyarakat kota untuk dibawa di Pasipo. Kita tanpa melakukan pemilahan, habis makan, pokoknya apa, buang saja gitu. Kita berpikir itu bukan urusan kita. Kita tidak sadar semua beban yang kita berikan itu ditanggung oleh masyarakat Pasipo, baunya dan segala macam. Nah, saya kasih analogi begini. Kalau jalan rusak, serusak-rusaknya jalan pasti masih bisa dilewati. Kalau gedung sekolah misalnya tidak ada, ya orang masih bisa sekolah di tempat lain, di bawah rumah kah? Tapi intinya masih bisa sekolah. Kalau listrik mati, masih ada genset solusinya. Pertanyaan yang besarnya, kalau sampah tak 2 minggu saya tidak angkat, apa yang terjadi? Ya, sampah bertambah terus. Coba bayangkan 2 minggu saya tidak angkat. 4 hari saja tidak diangkat, ronta orang, apalagi kalau 2 minggu. Ya, itu yang. Jadi dari sini saya membuka mindset kita bahwa ada skala prioritas yang kita lupa. Kita menganggap sampah itu sepele. Padahal semua hal lain yang saya sebutkan tadi itu masih ada solusinya. Masih bisa dilewati. Serusak-rusaknya jalan pasti masih bisa dilewati. Walaupun tidak nyaman, masih bisa dilewati. Gedung sekolah tidak bagus, rusak, masih bisa belajar walaupun tidak nyaman. Listrik masih ada genset. Tapi kalau boleh tahu itu jarak antara perumahan warga dengan TPA itu berapa, Kak? Itu begini ya, itu kurang lebih 2 kiloan. Artinya secara AMDAL dia memenuhi syarat memang ya. Tetapi sekali lagi saya sedikit bercerita tentang sebelum TPA Pasipo itu pindah. Jadi TPA di Lebeku. Waktu itu saya melakukan penelitian untuk tesis magister saya. Kebetulan judul penelitian saya itu Pakai Teket Baru, pekerja anak di tempat pembuangan sampah. Di Lebeku itu ada satu dusun, kira-kira 1 kilo dari situ jaraknya. Saya bertemu dengan narasumber, kepala lingkungan kalau saya tidak salah itu. Pada saat saya hilangkan teh, belum belangka itu yang baru dia buka tutupnya, penuh lalat besar-besar. Saya mau minum jijik, tidak diminum tidak enak. Jadi bertanyalah, apakah begini keadaannya? Nah, terus saya tanya bagaimana airnya. Airnya saat itu sudah tidak bisa diminum. Tidak bisa dipakai mencuci karena bau. Itu juga yang terjadi di perumahan Antang misalnya sekarang ini. Jadi dampak itu ya, karena pengolahan sampah tidak bagus. Nah, kondisi ini yang saya tidak inginkan terjadi ketika kami semua, saya sepakat dengan teman-teman, kondisi yang kita tidak inginkan terjadi. Jadi intinya begini, bahwa sampah itu adalah prioritas pelayanan dasar. Karena sampah tidak pernah habis, dia akan bertambah. Tahun lalu sampah yang masuk ke TPA ya, artinya yang terangkut ke TPA, ini yang saya tidak hitung yang tidak terangkut. Yang terangkut masuk ke TPA itu 60 sampai 70 ton. Tahun ini sudah 80 ton. Kalau kita biarkan tahun depan 100 ton, TPA kita 5 hektar.
Tidak lama lagi kan penuh. Kalau di TPA itu sendiri Kak, apakah ada pemisahan antara sampah basah dengan sampah Tidak ada. Namanya pembuangan air itu harusnya sudah akhir. Pemilahan itu harusnya dari rumah tangga. Tapi persoalannya sekarang, karakteristik masyarakat kita berbeda dengan karakteristik orang Jawa atau suku lain. Orang Jawa, maaf ya, saya tidak bermaksud mendeskripsikan, tapi membanding. Tapi ini fakta yang saya berbicara. Mereka asal bernilai ekonomi, mereka akan ini. Tapi kita coba, berapa persen sih masyarakat kita yang mau memungut sampah? Membawa botol sampah untuk dijual, berapa persen sih? Tidak banyak, karena gengsi kita. Itu fakta. Kecuali kalau dilakukan oleh komunitas. Kalau pribadi-pribadi, tidak terlalu banyak. Nah, oleh sebab itu, kemarin saya menggagas satu kegiatan yang namanya sedekah sampah. Artinya, kalau kita orang Bone ini kan, kalau masalah agama itu kan beda pendekatannya. Jadi konsepnya kalau ini botol plastik ketika saya buang ini jadi masalah, ketika saya simpan, kemudian saya kumpul, saya bawa di mana di bank sampah misalnya, terus itu diuangkan, terus saya bilang saya niatkan ini jadi sedekah ya, silakan disalurkan. Nah itu lain ceritanya kan. Jadi prinsipnya kita buang ke kanan jadi masalah, kita buang ke kiri itu jadi hal yang bermanfaat. Karena kan kita ini, saya pernah mendengar orang tua, guru-guru saya mengajar waktu kecil kan, kita tidak pernah tahu kebaikan yang mana yang akan membawakan kita ke surga. Siapa tahu gara-gara sebotol ini itu yang membawa kebaikan. Kan itu sebenarnya konsepnya. Kenapa saya ingin merubah mindset kita semua, kita mulai menangani sampah. Gitu. Karena kasihan masyarakat kita di Pasipo. Adipura adalah pencapaian tertinggi dalam pengolahan sampah. Maka itu menjadi penting. Kenapa Adipura itu bergengsi? Karena Adipura itu tidak bisa disulap. Ya, dalam komponen Adipura ada yang dilihat pemilahan sampah, pengelolaan sampah. Ada kategorinya. Ada yang tidak bisa disulap seperti RTH. Kita tidak bisa sulap tiba-tiba muncul pohon, tidak bisa. Jadi memang Adipura itu ketika orang mendapat Adipura secara maksudnya secara real misalnya, yang itu adalah berarti persepsi dan perlakuan masyarakat terhadap lingkungannya sudah bagus. Dia paham mengelola sampah, dia paham dampak lingkungannya, dia paham tentang fungsi pohon peneduh, dia paham bagaimana supaya mewariskan lingkungan yang baik pada ini. Makanya daerah-daerah seperti Gianyar misalnya ya, di Bali misalnya, Gianyar itu daerah yang Adipura kencana, tanpa dinilai pun mereka Adipura. Kenapa? Karena mereka betul-betul menjaga sistem pengairannya misalnya dengan subak, ya, hukum adat mereka berlakukan, mengambil sekedarnya, menjaga juga seperti itu. Ada hukum adat bagi yang memotong pohon, yang merusak air, ada hukum adat. Nah, kita mungkin tidak bisa seperti mereka, ya, tetapi intinya dengan prinsip sipakat tahu sipakat lebih, saya ingin menggambarkan kasihan saudara kita di Pasipo. Kalau kita tidak dari sekarang ini yang merubah itu yang ingin saya menggambarkan. Mungkin ini suatu hal yang berat, tapi kita coba dari yang kecil-kecil, ya kan, kita coba yang kecil-kecil. Dan memang bagi sebagian orang begini, apa yang akan terjadi sekian puluh tahun ke depan, tidak mungkin saya akan diminta pertanggungjawaban saya. Saya cuek saja sebagai pejabat kepala dinas misalnya, saya cuek saja. Orang tidak akan ingat di masa depan bahwa itu karena saya. Tapi saya yang tahu. Tentu ada pertanggungjawaban moral. Saya bukan orang baik, tapi saya berusaha untuk mewujudkan. Ini saya tahu nih. Sama dulu kasus COVID, yang waktu di COVID sampaikan sama anggota saya. Kita kerja, ya. Ini urusan kita dengan Tuhan, gitu ya. Kita bisa saja cuek, gitu kan? Bisa saja acuh, gitu kan? Karena kan semua orang juga begitu. Ada dampak hukum. Tapi saya berpikir, ini tanggung jawab kita. Saya bisa lolos di dunia, tapi di akhirat mungkin saya tidak bisa lolos. Terlalu banyak dosa tak di dunia. Jadi kalau kita tambah-tambahi lagi kan, ya gitu. Jadi intinya sebenarnya di Adipura ini, sekali lagi adalah kita merubah mindset, ya, dengan sikap kita terhadap kebersihan,
pengolahan sampah dengan alam. Dari sini saya juga masukkan nilai-nilai kita tadi, nilai sepakat tahu sepakat lebih, bahwa kita ini sesama orang Bode adalah bersaudara. Tentu kita tidak ingin kita bebannya orang Pasipo, kita memberikan beban kepada orang Pasipo kan, saudara kita di Pasipo kan, tidak adil rasanya. Gitu. Kita saja misalnya tidak mau kalau rumah kita ditaruh tempat sampah yang tidak diangkat 1 minggu, tidak mungkin. Pasti kita majalo. Ya. Nah mereka 5 hektar situ. Itu yang kondisinya. Ini bahwa di 2022 ini kan ada aturan baru ya dari KLHK yang mengatakan bahwa untuk penilaian Adipura kedepannya nantinya itu akan dititik beratkan pada TPA. Dan dia juga mengatakan, KLHK juga mengatakan bahwa jika ada suatu daerah yang TPA-nya itu masih open pendamping, itu tidak bakalan Adipura. Bagaimana dengan Bone sendiri? Jadi begini, alhamdulillah. Jadi itu aturan tentang open dumping itu sudah berlaku sekian tahun yang lalu. Dan itu syarat memang untuk verifikasi Adipura itu. Kan dulu itu ada namanya P1, P2. Ya. Alhamdulillah kita sudah P2 karena kita ini bukan lagi open dumping, kita control landfill. Artinya setiap seminggu sekali kita timbun dengan tanah. Kenapa seminggu sekali? Karena lalat itu berkembang biak itu dengan larvanya itu siklusnya 14 hari. Gitu. Jadi kita tidak kasih kesempatan gitu. Jadi kita kontrol landfill. Itu yang ini. Terus kemudian memang ada perubahan standar Adipura sekarang. Dia lebih menekankan kepada pengurangan sampah. Gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya gini, yang dia nilai kenapa itu TPA menjadi titik awal. Jadi ketika TPA tak bagus, maka dia akan nilai semuanya. Ya. Tapi misalnya ada 21 poin yang akan dinilai, 21 kategori. Ya, yang akan dinilai. Mau ini 10 nilainya, kalau TPA tak cuma 5 nilainya, tidak hilang nilai sebelumnya. Itu. Jadi TPA itu kenapa TPA itu? Karena di TPA lah dia lihat bagaimana sih kita menangani seluruh sampah. Nah, jadi tetap TPA menjadi yang utama, terus sekarang dia lebih titik beratkan kepada pengurangan sampah. Jadi misalnya kalau tanpa dilakukan pemilihan sampah misalnya, ya sampah yang masuk bisa taruh 80 ton. Setelah dilakukan pemilihan sampah, dia berkurang menjadi 60 ton. Itu yang dimaksud pemilihan sampah. Bukan yang dihindari sekarang adalah sampah dari kuota 60 ton tanpa pemilahan masuk ke. Nah, yang sekarang kita gencar lakukan adalah melakukan kegiatan namanya EcoBrick. Jadi sekolah-sekolah kita ajarkan EcoBrick. Karena satu botol begini, ya EcoBrick itu asalnya dari brick itu batu bata, eco itu ramah lingkungan. Sekarang itu menjadi tren di mana-mana. Ini dia bisa jadi sofa, jadi kerajinan, bahkan bisa jadi pengganti batu bata di rumah. Satu botol begini itu bisa apabila dengan teknik EcoBrick baik, dia bisa menampung 1 kilo sampah plastik. Itu. Saya bikin EcoBrick tulisan Love Bone itu hampir setengah ton isinya sampah plastik. Jadi tereduksi dan nilainya kalau kita buka di online shop itu sebotol begini bisa 15.000. Jadi sangat bernilai. Kita mengurangi sampah, ada nilai ekonomisnya juga gitu. Tapi begini Kak, selain pengurangan sampah itu kan poin pentingnya juga itu pengolahan sampah ya. Terus kalau di Bone sendiri, apakah memang tidak memungkinkan kabupaten kita itu punya semacam seperti ada yang di Boda tuh Kak, pernah ke sana tidak? Apa itu yang apa di sana? Itu yang pabrik pengolahan sampah plastik yang seperti itu. Kami punya pencacah plastiknya, Pak. Iya, kami punya, kami punya semua. Tapi tidak, kan begini. Tidak termanfaatkan atau bagaimana? Bukan, itu kan dia bisa diolah setelah terpilah. Gimana nih kalau tidak terpilah? Berarti kembali ke sumber sampah. Iya. Berarti kurang sosialisasi dong atau seperti apa? Sebenarnya semua orang tahu, iya kan. Tapi sekali lagi, ya ini karakter yang mindset yang makanya Adipura adalah mindset and culture kita. Tapi gitu apakah pemerintah dalam hal ini tidak bisa ikut campur misalnya dengan melakukan penekanan-penekanan, taruhlah misalnya ke tingkat RT dulu bahwa ada aturan seperti ini, ada ada semacam reward atau punishment untuk mereka yang tidak mengolah sampahnya dengan baik. Ada satu kelemahan yang harus saya akui
di kita bahwa kita itu belum punya rencana induk penanganan sampah ke tingkat kabupaten. Bahkan perda sampah pun ya baru sekarang kita usulkan. Itu. Jadi dari sini saja, dari sisi itu kita sudah bisa melihat mindset kita terhadap sampah ini. Berarti boleh dibilang memang pemerintah di tahun-tahun kemarin belum terlalu peka terhadap masalah sampah. Ya, mungkin karena dianggap belum benar. Sepele ya. Iya, karena itu tadi saya bilang mungkin orang malas berurusan dengan sampah gitu. Artinya karena apa karena salah orang bilang urusan sampah urusannya pemerintah, urusan lingkungan hidup. Atau bisa jadi karena dalam persampahan ini mungkin tidak bernilai proyek kali ya, jadi tidak terlalu diperhatikan. Sebenarnya proyeknya besar malahan. Bahkan sekarang investor-investor mencari TPA yang tidak terkelola untuk mereka. Karena kayak gini ya, kalau kita lihat di TPS 3R Pak Sarif punya ya, sana, benar. Itu sampah jadi paving block, sampah jadi minyak, sudah bisa. Cuma persoalannya sekali lagi, mau nggak kita mengelola sampah? Itu pertanyaan dasarnya. Mau nggak kita mengelola sampah? Tidak semua orang mau. Kalau menurut saya pribadi Kak, kalau misalnya pemerintah bertegas, buatkan aturan yang tegas, saya rasa tidak ada yang mustahil. Sekarang begini saja logikanya saya cerita. Ada perda tentang larangan buang sampah sembarang. Itu include dengan dilarang menebang pohon sembarang. Sekarang ketika ada orang membuang sampah sembarang, ya di sungai misalnya, terus saya laporkan ke polisi, kira-kira saya tidak dianggap berlebihan enggak? Ayo kita berbicara real saja kan? Polisi kan bukan penegak perda kan, jadi harusnya ke Satpol aja lapornya. Kan intinya kan ini pidana karena dia membuang sampah sembarang. Perda itu kan ada aturan pidana. Sekarang kita penjarakan masyarakat kita gara-gara membuang sampah sembarang. Kira-kira dampaknya bagaimana? Pasti kita dianggap berlebihan. Iya, betul. Berarti memang mindset kita harus dirubah. Karena seperti di negara-negara yang sudah maju dan berkembang itu, secara tidak langsung tuh mereka menyadari bagaimana pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Iya. Contoh kecil saja ya, kadang tuh kalau kita berkendara dapat makan permen atau lagi pegang tisu, kadang tuh tanpa sengaja dibuang aja ke jalan kan, padahal itu sebenarnya kesalahan kecil yang akan berdampak besar. Kita kan sering ikut kerja bakti kan? Iya. Pernah ikut nggak kerja bakti tempat umum? Kita lakukan depan pasar misalnya. Iya. Apa waktu kita kerja bakti pedagangnya ikut? Tidak. Nah, menonton saja kan? Benar. Loh? Itulah mindset. Kita kerja bakti misalnya itu. Halaman rumahnya orang kita kerja di depan jalan. Saya boleh saya bilang hitung jari orang yang turun membantu. Mungkin mereka tudan sama di atas sambil merokok, lihat. Padahal halamannya lagi kerja. Kan? Iya. Itulah karakter masyarakat, tantangan yang kita hadapi. Bukan tidak bisa. Ya, bukan yang tidak mau berubah. Iya, bukan artinya begini, itu tantangan. Saya tidak bilang kita akan menyerah di situ, enggak. Kita akan tetap dengan berbagai macam cara gitu kan. Intinya yang saya lakukan sekarang jadi gini. Untungnya ada aturan mengatakan bahwa sebelum RPJMD dibuat harus ada KLHS, kajian lingkungan hidup strategis. Jadi kita masukkan di situ nanti peta penanganan sampah, ya kan? Karena sekarang 5 tahun ke depan kalau tidak ada rencana induk persampahan, bagaimana tuh kawasan kecamatan di luar kota yang tidak tertampung di TPA Pasif? Itu. Saya sudah sampaikan ke DPRD misalnya tuh, kasih Kak saya dana 10 miliar. Maka karena sekarang sudah ada teknologinya, sampah masuk jadi residu. Ya, tapi sekali lagi kembali lagi ke yang punya kepentingan. Dia anggap ini penting atau enggak? Layak enggak dibiayai atau tidak? Ini kan pertanyaan selanjutnya besarnya. Gitu.
Saya gambarkan saja deh ya. Saya gambarkan kayak gini. Satu kecamatan di kota itu 8 kelurahan. Berarti kali 3, 32. Ya. Kontainer saya cuma 16. Mobil sampah saya cuma 14. Dengan usia yang rata-rata sudah Tidak layak. tidak layak. Logikanya, ketika usia tidak layak pakai, berarti dia harus biaya perawatan yang tinggi. Dengan volume sampah yang sekian ton tadi, 68 hektar, harusnya satu mobil itu dua rute diambil, ya kan? Tapi karena keterbatasan BBM, ya anggaran, kita cuma bisa satu rute, gitu. Tapi kenapa sejak bulan April sampai hari ini kondisi kota mulai bersih? Karena saya mulai cari tahu akar permasalahannya. Akar persoalannya, sampah lebih banyak dihasilkan dari pemukiman. Ya, pemukiman. Persoalannya sekarang pemukiman wan prestasi terhadap apa yang dia buat. Developer itu sebelum mengajukan izin AMDAL, izin lingkungannya, dia sesuai aturan dia harus bertentangan wajib menyiapkan sarana pemilihan sampah. Dan Wajib. itu rata-rata tidak dilakukan. Sebagian besar, boleh saya bilang 90% tidak dilakukan. Akhirnya di perumahan ketika orang mau buang sampah, mau kemana kena? Mau beli bawa sampahnya mamamu. Toh? Sampai di jalan cari yang sunyi, Saya juga buang seperti sih. itu. Nah, itu logika. Tapi gini, kalau saya sendiri pribadi, saya carinya bak sampah. Iya. Biasa kan ada tuh di depan lapas. Iya. Ya, depan lapas ada bak sampah, tapi sekarang kayaknya sudah Betul. dibuka, kayak. Ya karena masyarakat itu jadi saya cerita ini bagaimana itu ruwetnya di masalah ngurus sampah di Bonin ya. Dengan keterbatasan fasilitas, keterbatasan anggaran. Itu contoh satu. Nah, akhirnya kita ini ya, syukurlah kalau orang punya kesadaran bawa di bak sampah. Iya, benar. Ada lagi dibawa di bak sampah tapi malas turun, lempar saja keluar. Ya toh, akhirnya jatuh terhampar. Jatuh bersama. Nah, syukur saja itu yang kalau yang terjadi. Yang lebih parah lagi ya karena dia buang begitu. Terus yang kedua, jadi akhirnya itu membuat sebaran titik sampah banyak sepanjang kota. Tadi itu dari perumahan. Akhirnya yang saya lakukan adalah membuat surat teguran kepada developer. Sampai 3 kali teguran tidak bisa ditindaklanjuti, saya paksa mereka supaya untuk mematuhi apa yang mereka sepakati. Di aturan undang-undang persampahan juga seperti itu. Jadi mereka punya kewajiban untuk menyiapkan itu. Tiga kali laporan mereka tidak ikuti, apa boleh saya tindak lanjut dengan laporan polisi. Mau dia apa? Bagaimana jika seandainya seperti ini, Kak? Misalnya pemerintah nih menggelontorkan dana untuk khusus mengurusi masalah sampah ini, misalnya pengadaan tempat sampah di setiap rumah untuk sampah plastik dan sampah basah. Kalau di perumahan untuk khusus untuk petugas-petugas kebersihan itu diberi gaji yang agak tinggi, misalnya dengan armada yang memadai. Apakah dengan cara seperti itu memungkinkan untuk kita bisa memperbaiki sistem pengolahan sampah kita? Yang kita coba perbaiki dengan sistem itu adalah memperbaiki sistem pelayanan, bukan pengolahan. Tapi harus kita ingat ya, penambahan armada berarti penambahan operasional, penambahan personil. Kalau itu dilakukan, setengah APBD masuk ke DLH. Gitu. Karena untuk menangani persampahan, anggaran itu tidak mungkin ya? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Anggaran yang masuk di persampahan yang saya kelola ya, itu kurang lebih 5 miliar. 3 miliarnya untuk bayar upah. 2 miliarnya itulah BBM, Operasional. urus TPA, terus kemudian pelatihan, daur ulang dan segala macam, pengawasan, 2 miliar. Tapi kalau boleh tahu, Kak, sekarang ini petugas kebersihan di Kabupaten Bone ada berapa personel? Kurang lebih dengan penyapu jalannya, dengan taman apa itu sekarang sekitar 300-an lah. 300. Itu Ya. dengan kalau boleh tahu dengan gaji per bulan berapa? Jadi kita bagi untuk yang buruh yang angkat sampah 1.500.000. 1,5. Yang nyapu-nyapu ya, ya 1.500.000. Oh, itu 1,5. Kalau yang khusus sapu jalan? 1 juta 1 juta per bulan. per bulan.
gitu. Berarti memang Ya, sekali kayak untuk makanya saya bilang, masalah sebesar itu. iya, persoalannya, saya gambarkan begini. Maros yang jauh lebih kecil dari kita, anggarannya 3 kali lipat dari kita. Di luar fasilitas mereka yang lebih bagus. Jadi, tapi kan sekali lagi tantangan. Ya. Cuma kan makanya kenapa saya bisa mau berusaha untuk kita dapat Adipura tahun ini? Karena saya mau menunjukkan orang lain boleh punya kelebihan tentang fasilitas dan dana, tapi setidaknya kita menang semangat. Iya benar. Itu saja. Tidak ada hal yang tidak mungkin selama kita mau sama-sama kan. Minimal kita tidak bermasa bodoh kan. Tidak bermasa bodoh. Karena kurangnya Iya. anggaran akhirnya bermasa bodoh. Bermasa bodoh. Iya. Jadi sekarang karena terus kemudian akal saya ini juga masalah kedua. Kontainer saya cuma 14, awalnya 18, mungkin sekarang ada berapa yang rusak. Itu kontainer, satu kontainer itu nilainya 50 juta. Usia pakainya 2 tahun. Minimal maksimal. Maksimal 2 tahun. 2 tahun. Iya. Usia pakainya 2 tahun. Yang kontainer yang biasa yang di pinggir itu. Itu nilainya 50 juta satu. Nggak tahu sekarang kalau sudah naik lagi BBM kan. Tahu? Usia pakainya 2 tahun. Yang sekarang sudah berapa tahun? Rata-rata sudah tidak lama kadaluarsa itu. Makanya banyak sudah bocor-bocor, tapi saya akal-akali dilas, ditutupi, diusahakan diperbaiki lah gitu ya. Tapi apakah masalah ini memang tidak diketahui oleh pihak pemerintah atau pihak DPR? Nggak mungkin lah nggak ditahu, karena kita selalu RDP kok, selalu rapat. Nggak mungkin lah. Tanggapan mereka seperti apa? Turut prihatin. Turut prihatin. Saya juga mengucapkan turut prihatin. Ya kan seperti itu. Ya. Jadi selanjutnya gini. Ya. Jadi kemudian yang kedua, dwelling time. Saya cuma punya mobil angkut tarik sampah itu, yang tarik itu ya, itu cuma 4. Jadi contoh gini, ada kontainer saya di Panyula. Pada saat dia menarik sampai ke TPA dan kembali lagi, itu waktunya rata-rata 2,5 jam. Jadi belum sampai ke kota, ada sampah di sana. Kalau itu dia mau tindak lanjuti, berarti kontainer lain tidak tertarik. Itulah yang kemarin menyebabkan banyak kontainer sampah tidak terangkat. Termasuk yang di pinggiran sungai kemarin. Jarak tempuh. Ya toh? Lalu saya buatlah strategi. Jadi saya buatlah semacam depo sampah atau terminal sampah. Saya tariklah kontainer masuk ke terminal. Ya. Dan saya minta semua motor-motor sampah dari kelurahan buangnya di situ. Ada mobil standby. Dan saya sampaikan kepada teman-teman yang motor sampah, jangan dulu buang ke kontainer kalau kontainer belum datang. Jadi mereka tunggu. Begitu sistemnya. Dengan cara begitu, saya menghemat waktu, menghemat BBM, ya, dan mengurangi titik sampah. Itu makanya yang kayak di depan toko Surya bersih gitu, nggak ada lagi kan. Hampir semua tertangani sampah di kota walaupun tidak sempurna. Ya, seperti itu. Itu yang saya lakukan untuk menyiasati. Selama ini apakah tidak ada bantuan dari luar pemerintahan, Kak? Misalnya kan di Bone itu kan ada beberapa lembaga yang lembaga lingkungan hidup nih. Apakah mereka juga ikut berpartisipasi selama ini atau bagaimana? Banyak berpartisipasi, tapi terbatas berpartisipasi secara tenaga misalnya ya. Ketika kemarin kami selalu kan berusaha kami libatkan kayak pembersihan, penanaman pohon, ya, kami berusaha libatkan, gitu. Tapi sekali lagi, ya ini gimana ya? Makanya saya bilang, saya 25 tahun, karirku seperti ikan lele di air keruh terus. Tapi baru saya di daerah ini yang betul-betul luar biasa, pikiran dengan fisik. Inilah. Tapi ya sekali lagi, ini tantangan kan buat kita. Bukan berarti kita menyerah, enggak. Makanya saya sampaikan kepada personil saya, tunjukkan kita berbuat terbaik. Kita tunjukkan dengan kinerja, dan kinerja itu yang saya akan jual kepada quote unquote ya, tanda kutip, saya akan jual ke DPR, ke pimpinan bahwa inilah hasil kerja kita. Wajiblah mereka dihargai. Jadi sekarang ini yang tujuan saya adalah mengubah bagaimana cara mengajak masyarakat merubah mindset dan culture setnya dalam penanganan sampah. Dan yang kedua, merubah pandangan kita tentang masalah sampah yang selama ini kita sepelekan, padahal sih masalah prioritas. Itu tadi yang saya bilang,
di pengantar saya tadi. Kalau jalan rusak, mau serusak apapun, pasti masih bisa dilewati. Tapi pernah tidak kepala dinas DLH, terus Bupati Bone, terus wakil rakyat duduk bersama secara serius khusus membahas masalah sampah ini? Artinya mencari solusi bagaimana supaya kita bisa keluar dari Ya, sampah. solusi itu tentu kan solusinya begini. Kalau untuk pelayanan tentu tadi itu, ya, penambahan anggaran, penambahan armada, dilengkapi semua itu dalam pelayanan. Dan itu kan butuh biaya Ya. besar, tapi tidak, ya sebenarnya sekali lagi ini tergantung kebijakan gitu ya, iya kan? Bukan tergantung kepekaan nih. Ya itu kan kebijakan lahir dari kepekaan gitu kan, cara pandang Kalau kita tidak kan. ada kebijakan berarti Iya. kurang peka ini berarti. Artinya begini, ini kan skala prioritas gitu Ya, ya. betul. Setiap orang mengambil keputusan pasti prioritas, dia prioritaskan. Nah yang saya harus lakukan sekarang kampanye bahwa sampah ini prioritas, nggak bisa ditunda. Makanya kemarin saya rapat terakhir itu masalah anggaran di Komisi 3. Komisi 3 memberikan rekomendasi tambahkan dananya, tambahkan alatnya. Tapi kan itu lagi dibahas lagi di rapat anggaran, di badan anggaran. Mungkin kurang greget kali, Kak. Loh itu kan tugas saya. Tugas saya sudah menyampaikan ke Komisi 3. Komisi 3 sudah keluarkan rekomendasi. Atau mungkin bisa gini nih caranya, dikasih sentilan-sentilan. Misalnya nih DLH tidak mengangkut sampah dari para wakil rakyat sebulan lah misalnya, biar mereka tahu gimana nih masalah sampah sebenarnya. Mas saya kan tidak bisa di klaster begitu kan. Tidak bisa kita bilang ini rumahnya si A, tidak bisa. Nanti saya kasih alamatnya, Kak. Karena yang buang sampah sih bukan cuma orang per orang, semua kita yang buang. Jadi intinya beginilah, buat saya dengan segala keterbatasan kita berusaha untuk bekerja dengan baik. Saya bersyukur saya dipercaya di tempat ini, saya bersyukur punya personil yang mau bekerja, mau membantu, karena tidak semua orang mau angkat sampah. Betul. Ya, tidak semua orang mau. Yang kerja sebenarnya tidak semua orang mau. Saya bersyukur masih ada orang yang mau bantu. Mereka masih punya semangat dengan segala keterbatasan. Mereka coba untuk itu. Kalau saya bawa kita jalan kantor, saya akan tunjukkan. Itu pekerja saluran air saya, saluran lumpur. Rata-rata orang sudah 60 tahun. Tapi ketika mereka dikasih tanggung jawab, maka resok gitu. Sudah sepuh semua. Tapi mereka mau. Dan saya berterima kasih itu untuk semua itu. Artinya apa ya? Makanya saya tadi awal saya bilang orang lain boleh menang dengan fasilitas dengan tapi saya belum tahu kok menang dengan semangat dan gitu. Jadi makanya saya bilang kita pakai strategi semua ini. Kita bekerja cerdas untuk ini. Nah, Adipura ini adalah pembuktian. Alhamdulillah tadi tanggapan dari tim penilai hal yang positif. Jauh banget, jauh berbeda dengan ketika mereka datang penilaian terakhir 2018, 2019. Jauh sekali bedanya dengan ketika mereka datang di bulan Maret kemarin. Mungkin bisa diperlihatkan, Kak, Iya, kondisi jadi, TPA ya. before after ya. Jadi contoh ini, Ini bisa di zoom. dan bisa di zoom ini Ya, ya. ini diperlihatkan ke kamera. Sorry. Ini TPA Ini beberapa minggu lalu. Beberapa minggu lalu, Beberapa minggu ya. Artinya bulan lalu lah, ya. lalu ya. Bulan lalu ini. Ini TPA. Ini. Yang sekarang, Ya. kondisi sekarang. Yang kalau kondisi sekarang yang ini. Nih, Ini sudah ditutupi. Sudah dan ditutup. ditimbun. motor landfill. Gitu. Berarti memang loh, itu membutuhkan berapa personel tuh, Kak, untuk mengerjakan seperti itu? Alat kita cuma satu. Jadi personilku saya bilang ada dua solusinya. Saya tidak mungkin suruh ini operator berat ya. Karena dia harus dulu tugas pertama dia lansir dulu sampah, ketika dibuang itu dia ratakan. Terus yang kedua dia ratakan di tanah untuk menimbun. Ya kan? Jadi saya bilang tidak mungkin saya paksa kau kerja 24 jam. Tidak mungkin. Jadi ganti-gantian alat tak kita pakai. Saya cuma berdoa begini. Jangan sampai alat saya rusak. Dan karena dilakukan seperti itu, alat saya bekerja 24 jam sampai dalam waktu kurang lebih seminggu. Seperti ini hasilnya. Mereka bekerja ini. Makanya saya berterima kasih dengan orang-orang seperti itu kan.
Dan yang penting saya sampaikan begini, saya berharap kita semua masyarakat Kebon itu pada saat kita mau membuang sampah, ya ingat Ki, saudara kita di Pasipo, ingat Ki, orang lain yang angkat sampah tak. Itu yang saya harap Ki. Karena semua orang mau. Coba bayangkan kalau sampah tak tidak diangkat. Dan kita tahu retribusi persampahan kita terendah di Sulsel. Terendah. Tapi saya juga sekali lagi ketika saya ditanya, kenapa saya tidak tingkatkan retribusi? Itu kewenangan DPRD. Yang kedua, retribusi itu adalah jasa atau pelayanan yang diberikan kepada pemerintah. Ya, kalau kita tidak memberikan pelayanan, ya, benar. Terus bagaimana memberikan pelayanan? Berarti lengkapi fasilitas. Gitu. Ribet kan? Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah, khususnya Bupati Bone dalam hal ini, termasuk pada wakil rakyat kita di DPR. Iya, jadi begini, pada prinsipnya Bapak Bupati itu sangat mendukung kami, ya. Kenapa saya bilang begitu ya? Karena beliau menempatkan saya di sini. Berarti beliau percaya bahwa saya mampu untuk bisa memberikan sesuatu yang baru, gitu kan, yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekian puluh tahun ini tidak bisa. Itu yang pertama. Jadi secara dukungan dan itu Pak Bupati sudah luar biasa mendukung kami. Tetapi sekali lagi, pemerintah daerah tidak berdiri sendiri. Yang disebut pemerintah daerah kan Bupati dengan DPRD. Ya. Iya kan? Gitu. Terutama dalam kebijakan anggaran. Dan saya berharap mudah-mudahan dengan podcast ini teman-teman dan saya yang ada di DPRD bisa lebih memahami bahwa sampah itu pelayanan dasar. Sekali lagi, jalan rusak bisa kita lewati. Gedung sekolah rusak, masih ada tempat belajar. Artinya esensinya, mungkin tidak nyaman, tapi esensinya belajar bisa. Lampu mati, masih ada genset solusinya. Tapi coba sampah. TPA aku saja tutup, misalnya karena rusak alat berat. 1 minggu, berarti sampah di kota tidak terangkat. Mau kemana? Gitu. Dan pasti yang disalahkan? Yang disalahkan DLH. Dan sekali lagi, masyarakat mana mau tahu kalau sampai tidak diangkat, mana mau tahu kalau di DLH itu kami rusak mobilnya, tidak ada bahan bakarnya, dan mana masyarakat? Masyarakat tahu yang jelas kalau sampah tidak diangkat, DLH salah. Gitu. Itu yang terjadi kan. Dan mindset itu harus kita rubah. Bahwa baru kita ingat saudara kita di Pasipo. Yang berharga dari hidup itu kan kemanusiaan. Mungkin mereka juga tidak sadar bahwa kebersihan lingkungan itu kan otomatis kebersihan mereka. Iya. Padahal makanya kalau orang bilang kenapa berarti kurang sosialisasi kebersihan dong. Siapakah yang tidak tahu sekarang kebersihan itu penting? Iya. Orang kebersihan sebagian dari iman. Siapa yang tidak tahu? Saya mau tanya. Semua tahu. Semua tahu. Persoalannya bola pun apa tidak? Ya, itu persoalan kan? Iya. Itu karena kita terbiasa apatis. Mungkin karena mereka terlalu bergantung pada pemerintah kan. Nah, itu tadi karena kita terbiasa hidup ya untuk dilayani. Iya, benar. Gitu. Kita terbiasa untuk hidup untuk dilayani. Padahal sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita tanya itu anak-anak di Jogja yang kuliah, rata-rata ada yang kuliah sampai S2, S3 gara-gara sampah. Sampah itu menjadi tambang emas sekarang. Ya, tapi sekali lagi tidak semua orang mengelola sampah. Gitu. Bagi yang paham. Bagi yang paham. Alhamdulillah perbincangan malam ini sebenarnya sangat menarik karena sampah ini bisa dibilang memang kalau dipikir sangat sepele ya, tapi dampaknya sangat besar, sangat luar biasa dan mungkin akan berdampak pada anak cucu kita kelak. Dan saya yakin Kanda Dray ditempatkan di sini karena Bupati yakin beliau adalah seorang fighter karena dari beberapa jabatan sebelumnya memang beliau selalu bekerja secara profesional dan kita berharap juga beliau didukung oleh para wakil rakyat kita di DPRD Kabupaten Bone. Semoga dengan podcast kita malam ini tergerak hatinya untuk memberikan solusi terbaik bagaimana masalah sampah di Bone bisa diselesaikan. Terima kasih Kanda sudah hadir terima kasih di podcast banyak. kita. Ya, mohon dan maaf. semoga lain kali kita bisa bertemu Amin, kembali ya dengan Alamin. suasana hati yang lebih baik karena sepertinya malam ini kelihatan sangat lelah sekali Kak ya. Lelah luar Terlihat biasa. kurang tidur, asal jangan kurang gizi Kak. Enggak lah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman podcast Sweep. Malam ini sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.